adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 15 April 2021. Hari biasa pekan kedua Paskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ketika Engkau tampil di depan umat-Mu, melangkah mendahului dan tinggal di tengah mereka, maka bumi goncang, langit bergetar. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bukalah hati kami agar kami mempunyai motivasi untuk mencintai-Mu. Dari motivasi tadi melahirkan minat. Dari minat kami menggali semua yang berkaitan dengan iman kami. Seperti yang dialami dan dilalui oleh Yohanes Pembaptis yang akan kami dengarkan di dalam Injil pada hari ini. Maka berkatilah kami ya Bapa agar kami terbuka kepadamu, sehingga kami memahami sabda-Mu, agar kami bisa mengisi hidup kami dengan sukacita di dalam Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kita kenal para tokoh, baik tokoh-tokoh agama, religius, atau juga tokoh-tokoh yang menemukan barang-barang, seperti misalnya Steve Jobs. Steve Jobs dikenal sebagai orang yang menemukan gadget. Juga Thomas Alva Edison, lampu. Dan juga pengalaman Abraham, Musa. Dan mereka mempunyai kemiripan. Steve Jobs selama 24 jam adalah hari-hari hidupnya sibuk dengan barang-barang yang berkaitan dengan komputer. Kutak-kutik sana, kutak-kutik situ bertahun-tahun. Dan memang berguna untuk kita. Tapi apa yang dia alami? Umurnya pendek. Dan dari kependekan umur kita bisa melihat satu kerangka hidupnya. Sama seperti juga Abraham, Musa, dan dalam Injil Yohanes Pembaptis. Tentu mereka mempunyai kerangka. Akhirnya menjadi sebuah orang yang ahli, karena dari kerangka itu dia mengisi yang diperlukan untuk hidupnya. Tadi Steve Jobs sudah menghitung hari-harinya dengan hal-hal yang berbau teknologi komputer. Abraham yang merenungkan apa yang perlu supaya dia tidak tertekan dengan situasi dan kondisi di tempat dia tinggal di Ur itu. Maka dia memutuskan untuk pergi. Kemudian merajut relasi dengan Tuhan. Yang berpuncak pada pengalaman di Bukit Moria, di mana dia diminta oleh Tuhan, oleh Yahweh, mempersembahkan anaknya. Dan dia lakukan itu dengan berbagai macam pertimbangan. Dan setelah dia mempersembahkan putranya, baru dia bisa melihat kasih Tuhan senantiasa. Maka dia mempunyai motto Deus Providebit, Tuhan menyelenggarakan. Demikian pula Musa berjumpa dengan Tuhan
dalam semak yang tidak terbakar. Dan dia mendengar, akulah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka dia kemudian melepaskan terompahnya dan mendengarkan apa yang diperlukan. Ternyata dia diberikan tugas untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Apa yang dilakukan? Usaha, pendekatan dengan raja, mengadakan dialog, mengadakan perjanjian, juga melakukan ancaman. Dan semua yang dilakukan itu terlaksana. Maka kalau kita perhatikan, ada 12 tulah. Yang terakhir berpuncak pada putra mahkota Firaun yang juga meninggal. Musa mempunyai frame bagaimana mengisi perutusannya. Sekarang kita mendengar Yohanes Pembaptis. Kita kenal Yohanes Pembaptis yang lahir di Ain Karim dari Elizabeth dan juga Zakaria di masa tuanya. Dididik oleh orang tuanya untuk takut akan Allah karena mereka termasuk kelompok Anawim yang menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Maka hidupnya bagaimana? Mempunyai satu kerangka, saleh, takut akan Allah, mengisi hari-hari hidupnya dengan doa, tapa, dan juga karya. Maka kemudian Yohanes Pembaptis bisa menerawang, bisa melihat Yesus yang dia jumpai dalam usia yang sudah relatif cukup 30-an tahun lebih, dan bisa menguraikan atau merumuskan apa-apa yang tertulis dalam Injil pada hari ini. Yang dikatakan bahwa siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Nah, bagaimana sekarang kita mendalami Yohanes Pembaptis sehingga dia bisa menguraikan kata-kata ini yang dari atas bisa melihat dengan lebih jelas ke bawah, tapi dari bawah untuk melihat ke atas agak berat. Maka lalu apa yang dibuat oleh Yohanes Baptis? Satu, terbuka kepada Tuhan. Terbuka artinya mempersiapkan diri, berbincang-bincang dengan Tuhan dalam doa-doa, dalam tapa dan karya-karyanya. Sehingga ia begitu peka terhadap situasi dan kondisi dan bisa menangkap apa yang perlu untuk pertumbuhan imannya. Intuisi, melahirkan iman yang mendalam. Penyerahan diri total, melahirkan sembah sujud kepada Tuhan. Maka kemudian Yohanes Pembaptis diterangi oleh Roh. Kalau kita mau, kita pun juga bisa. Kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Duduk, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman-Nya, lalu kita mengatur diri sedemikian rupa dalam penyerahan total dalam doa-doa kita, maka kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Terutama kita sebagai seorang Katolik diberikan oleh Tuhan karunia boleh hadir dalam Ekaristi, di mana saat ini Ekaristi pada masa Covid adalah Ekaristi yang terus jauh, tetapi ingat, hati Yesus ada di sekitar kita. Maka biarkanlah dia datang di hati kita, kita terbuka kepadanya seperti tokoh-tokoh yang tadi saya uraikan. Takut akan Allah menjadi sebuah motivasi dan membiarkan dia datang untuk mengisi hidup kita dalam doa-doa. Semoga kita boleh menikmati dan juga merasakan apa yang dilaksanakan atau apa yang dihayati oleh para tokoh-tokoh tersebut sehingga menjadi seorang yang sukses di dalam dia. Selamat pagi.